Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah, setelah mendapati makam Yesus kosong, Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, tetapi ia tidak mau masuk ke dalam. Maka tibalah Simon menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, frater, Bapak Ibu saudara-saudari, keluarga besar lingkungan Santo Yohanes, dan umat sekalian yang hadir, yang saya kasih dalam Tuhan Yesus yang telah lahir, dan dalam Yohanes, murid yang dikasihi Yesus, Rasul dan penulis Injil. Kemarin di akhir misa sebelum berkat penutup, saya sempat menyampaikan kepada mereka yang hadir, kenapa setelah Natal gereja langsung menempatkan pesta martir Stefanus sebagai martir pertama, padahal kita baru merayakan kelahiran dan langsung merayakan kematian. Juga 2 hari setelah kita merayakan kelahiran Yesus, gereja juga menempatkan pesta Santo Yohanes Rasul dan penulis Injil. Kemudian hari ketiga itu pesta martir kanak-kanak Yesus. Kemarin saya mengatakan bahwa ini adalah wakil dari para rasul, para martir, anak-anak yang sekaligus mengajarkan dan mengajak kita bahwa arti terpenting dari Natal bukan cuma kita merayakan kelahiran Yesus, tapi bagaimana buah dari perayaan itu kita bawa dalam hidup sebagai saksi kelahiran, sebagai martir, juga sebagai pewarta seperti yang diwartakan oleh Santo Yohanes. Tugas misi membawa kelahiran Kristus kepada dunia atau membawa Natal kepada dunia adalah misi kita semua tanpa batas. Maka hari ketiga itu ada martir anak-anak yang kita rayakan besok, karena yang jadi misionaris Natal adalah semua umat. Anak-anak, orang tua, fungsionaris pastoral. Jadi tugas kita itu membuat Natal menjadi perayaan dunia, dan dunia percaya bahwa Natal itu sukacita bagi seluruh dunia. Maka kita diajak untuk paling penting menjadikan pribadi sebagai kandang Natal, pribadi kita sebagai pohon Natal dan cahaya Natal bagi dunia. Maka Natal baru berarti bagi kita dan dunia kalau kita berani menjadi misionaris Natal, membawa sukacita yang kita terima atau membawa kebenaran yang kita rayakan dalam Natal kepada dunia yang mungkin masih ragu dengan Yesus itu manusia tetapi juga anak Allah. Itulah yang mau kita wartakan, dan inilah yang mau ditampakkan ketika dalam gereja kita berturut-turut merayakan martir pertama, rasul, dan martir anak-anak.
Maka kemarin saya mengajak, kalau bisa agar Natal itu berbuah dan tidak sampai pada perayaan Natal dan malam Natal, maka perlu merayakan dan mengikuti oktav Natal 8 hari berturut-turut, karena itu adalah kelanjutan dari pemenuhan diri kita dengan rahmat Natal. Di negara ini saya kurang menemukan umat atau mereka yang angkat lagu itu mencintai lagu yang ini nih. Dengarlah di padang sunyi, padahal saya sudah pancing dengan Gloria in excelsis Deo. Maksudnya itu nyanyi khas Gloria Natal. Kita masih oktav, pakai itu karena di dalamnya punya makna-makna yang berhubungan dengan Natal. Jadi cerita tentang pokoknya di ayat-ayat itu kan jelas apa yang terjadi di seputar Natal, supaya kita itu jangan cepat-cepat lari. Kayak nyanyi kemuliaan tadi, kita bisa pakai masa biasa itu. Jadi selama masa oktav ini, coba banyak-banyak menyanyikan lagu yang khas Gloria Natal. Karena Natal tidak hanya sampai berakhir pada saat kita merayakan malam Natal dan perayaan Natal, dan Natal menjadi tidak berguna kalau hanya sampai di situ saja. Jadi kemudian yang paling penting itu merayakan Natal dalam hidup sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan para suster, dua bacaan suci yang telah kita dengar hari ini mengajak kita untuk mari pergi bercerita tentang apa yang kita rayakan dan kita alami waktu kita merayakan Natal. Kemarin saya bilang kepada Bernard mereka, kamu panitia itu sudah ukir dan lukis bagus-bagus. Sayang sekali kamu hanya menikmati misa pada saat malam Natal dan hari Natal. Kan rugi kita siap baik-baik. Coba gunakan dekor yang ada, menikmati suasana itu dengan ikut misa ini selama masa Natal. Biar tidak hanya sekali dipakai itu hasil karya yang hebat. Semalam saya di-chat sama suster Mayela. Dia di Keva sekarang ya. Dia bilang, "Oi Romo, pohon Natalnya bagus sekali kali ini." Saya bilang, "Iya, mereka kerja bagus. Tapi yang saya harapkan, jangan hanya pohon Natal yang mereka buat bagus, tapi diri mereka itu jadi pohon Natal yang bagus untuk dunia dan gereja." Jadi, apa yang kita rayakan ini cocok dengan tema sinode. Berjalan bersama untuk menjaga persekutuan. Dan dalam bacaan pertama, Santo Yohanes bicara tentang jaga persekutuan itu. Jadi baik sekali dia mengatakan kepada kita, itu, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dengan anaknya, yakni Yesus Kristus. Semuanya ini kami tuliskan kepadamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Jadi mereka bercerita supaya menjaga persekutuan. Dan dalam gereja sinodal nomor 1 kita menjaga persekutuan. Dan persekutuan yang kita jaga itu dengan solid ke dalam, solider keluar. Berarti kompak ke dalam, baru kita bersaksi keluar. Nah, saya rasa ini jugalah yang telah ditunjukkan oleh lingkungan Santo Yohanes selama ini. Kompak ke dalam, baru bersaksi keluar. Nah, ini spirit Yohanes yang memang perlu dijaga. Jadi nomor 1 itu jaga persekutuan. Persekutuan dengan Allah Tritunggal, persekutuan dengan keluarga-keluarga di dalam lingkungan. Lalu kemudian kita keluar untuk bersaksi. Kemudian kita bersekutu untuk apa? Untuk berpartisipasi. Berpartisipasi artinya kita mengambil bagian dalam karya misi Allah dengan talenta dan bakat yang kita miliki. Maka di dalam lingkungan, setiap orang punya bakat dan talenta. Pakai itu untuk melayani. Semalam saya mengatakan kepada kita, mari kita melayani dan jangan karena penugasan. Jadi beda antara pelayanan dan penugasan. Pelayanan itu kita memberi diri untuk terlibat. Penugasan itu karena kita diberi tugas, mau tidak mau kita terlibat. Kan gitu. Dan dalam memuliakan Allah, kita terlibat bukan karena ditugaskan, tapi karena kita memberi diri untuk melayani. Itulah yang top. Jadi, jangan tunggu ada tugas baru terlibat. Tapi, dengan kemampuan yang kita miliki, kita coba menawarkan diri. Kalau kesulitan cari lektor, kita yang bisa baca, menawarkan diri. Saya saja yang jadi lektor. Kalau kesulitan cari anggota KOR, kita yang suara bagus, tawarkan diri. Saya juga satu mau ikut KOR.
Tapi jarang sekali kita menemukan seperti itu. Orang baru terlibat kalau ditugaskan. Dan kalau ditugaskan, terpaksa orang berbuat supaya tidak enak gitu. Tidak enak dengan teman selingkungan, tidak enak dengan lingkungan lain. Jadi mari kita menjaga persekutuan dengan berpartisipasi sesuai dengan talenta yang kita miliki. Bahwa dalam kenyataan ada yang talentanya lebih bagus, ada yang lebih cepat, seperti Yohanes berlari lebih cepat ke kubur Yesus. Tetapi dia tahu bahwa dia tidak mau masuk duluan. Petrus kan lebih tua dari dia, tapi dia tetap menghargai orang tua. Walaupun dia sampai duluan, dia melalui saja di pintu kubur. Tapi Petrus dibiarkan masuk lebih dahulu. Artinya apa? Dalam hidup menggereja dan berlingkungan, ada generasi muda, ada generasi tua. Semua penting dan berguna. Jangan meremehkan yang tua, tapi juga jangan meremehkan yang muda. Yang muda mungkin bergerak lebih cepat, karena mereka memang cocok dengan era milenial. Tapi ketika kita orang muda bergerak lebih cepat, jangan meninggalkan yang tua. Kita tunggu, karena kebijaksanaan itu ada di mereka. Itu yang dimaksudkan dengan berjalan bersama. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara dan para suster, yang terakhir yang perlu kita maknai, kenapa 2 hari setelah kita merayakan kelahiran Yesus, malah kita merayakan Rasul Yohanes dan Injilnya berbicara tentang kebangkitan. Kan Injil hari ini bicara tentang Yohanes dan Petrus ke kubur Yesus untuk melihat kubur kosong. Nah, untuk kita, refleksinya, kenapa baru lahir kok bicara tentang kubur kosong? Cocok dengan tema sinode kita, bangkit dan bergerak. Artinya, kita kembali ke Natal itu untuk apa? Natal itu bukan hanya soal konsumsi kita, tapi dengan sudah kita menikmati sukacita dan keselamatan Natal, maka kita bangkit, bergerak, bergegas untuk pergi bermisi. Jadi membawa Natal keluar, membawa cahaya itu keluar, membawa lampu-lampu yang menyala begitu baik di gereja kita itu keluar dengan kita menjadi lampu dan pohon Natal yang hidup. Kenapa kemudian saya mengajak kita untuk Natal baru menjadi perayaan dunia dan berguna untuk dunia kalau kita tidak cukup merayakan itu di dalam gereja dan di altar. Tapi kita sih beruntung dan bersyukur karena Forkopimda, Bupati, Ketua DPRD, dan beberapa kepala instansi, mereka sudah melihat makna Natal yang sakral di dalam gereja. Itu menjadi sebuah cerita menarik untuk mereka. Dan saya rasa kemanapun mereka pergi, pasti mereka bercerita tentang itu. Sama seperti ketika mereka mampir di Gumri, karena mereka punya view belakang baru kan. Bupati itu sempat bilang ini, tadi kami lihat di Gumri, bagus juga Romo. Saya bilang, iya, memang itu baru dibuat. Artinya, mereka sudah mendapatkan kesan tentang Natal itu pasti punya pemandangan seperti yang ada di gereja kita. Tapi orang yang tidak datang ke sana pasti tidak tahu. Tapi mereka bisa menikmati itu kalau kita menghidupkan Natal dengan menjadi kandang-kandang Natal yang berjalan di dalam dunia, pohon dan lampu Natal yang menerangi dunia, dan itu artinya kita harus keluar dari diri, keluar dari gereja kita. Maka apa yang dikatakan oleh Santo Yohanes dalam bacaan pertama juga adalah ajakan untuk kita. Apa yang telah kami lihat dan kami dengar selama perayaan Natal, itulah yang kami wartakan kepada sesama dan dunia. Semoga umat lingkungan Santo Yohanes yang berpelindungkan pada Santo Yohanes bisa menjadi kandang Natal yang hidup, pohon dan lampu Natal yang hidup, untuk menghidupkan lingkungan, menghidupkan paroki, menghidupkan masyarakat, menghidupkan dunia. Semoga Tuhan memberkati.